walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhan, ampuni kami ya Allah. Terima kasih nikmat-Mu. Kuatkan tauhid kami. Engkaulah segala-galanya. Allahu Akbar. Hijrah. Yang tadinya membangun proyek-proyek dunia, ya walaupun tidak salah, tapi hanya itu saja. Nggak kepikir akhirat. Tapi begitu berzikir, dibangun ingatan, kesadaran. Allahu Akbar. Aku akan wafat. Aku ingin ridha Allah. Aku ingin selamat di akhirat. Maka proyek dunia menjadi alat untuk membangun proyek akhirat. Tetap mencari kekayaan dengan semangat zikir, berarti di situ hanya yang halal yang diincar, dan tentulah kalau sudah halal di situ ada keberkahan dan tanda rezeki. Halal diberkahi Allah. Begitu ia dapat, ia ingin hang halal itu ada di jalan Allah, maka ia gunakan di jalan Allah. Membangun masjid, membangun madrasah. Sekarang beliau ingin membangun pesantren. Lihat, seorang direktur utama yang tadinya sibuk dengan urusan dunia, pulang malam, tahajud jarang, ke masjid pun sekenanya, boro-boro kali subuh ke masjid dulu. Sekarang sudah mulai menuju Allah Jalla Jalaluh. Apalagi deh? Ya, mungkin yang terakhir ini yang membuat sangat harus disiapkan. Dengan berzikir, kita banyak mengingat mati. Kita menjadi tahu tujuan hidup sebetulnya, Ustaz. Mau kemana kita? Itulah kenapa saya persiapkan terus bernafsu untuk beribadah, terus bernafsu untuk berjuang di jalan Allah. Membantu para ustadz, membantu para kiai. Karena sebetulnya dulu saya bercita-cita ingin jadi mubalik seperti ustadz. Tapi karena sudah tidak mungkin, barangkali saya ikut berjuang bersama-sama dengan para. Tidak mesti ahli deh, tapi jiwanya. Tidak mesti ahli agama, tapi jiwa. Malah ada yang ahli tidak berjiwa agama. Ada saja ustadz malah tidak ke masjid subuhnya. Ustadz tapi malas tahajudnya. Ini bukan ustadz, seorang direktur, tahajud, ke masjid, membangun pesantren, berdakwah dengan senang hati. Berdakwah dengan harta, berdakwah dengan jabatan lebih efektif daripada dakwah dengan lisan. Allahu Akbar walillahil hamd. Apalagi deh? Ya, tadi mungkin dengan mengingat, dengan banyak bersikir, mengingat banyak kita akan kemana tadi. Itu makin khusyuk ibadah rasanya, Ustaz. Karena jelas fokus ya. Fokus, tujuannya kita jelas, tidak asal, tidak bisa lalai lagi. Saya pernah mendengar satu ungkapan bahwa orang yang beribadah 500 tahun pun tidak bisa membayar surganya Allah. Ya. Gimana dengan orang yang lalai gitu, dengan orang gimana ibadahnya yang asal-asalan begitu. Itu yang membuat kita dengan berzikir, dengan banyak mengingat Allah. Karena memang tujuan hidup kita untuk apa Allah ciptakan, kecuali untuk beribadah. Jadi makin yakin dan yang lebih indah lagi dengan zikir, kedamaian, ketenangan hidup yang luar biasa dirasakan sekarang. Tidak ada lagi kekhawatiran, Ustaz. Tidak takut lagi dengan kehilangan dunia. Kita datang ke dunia ini tanpa apa-apa. Kalaupun itu harus hilang, itu memang milik Allah semuanya. Kesadaran itu dari zikir itu muncul kesadaran-kesadaran seperti itu yang luar biasa membangun ketenangan dalam batin. Allahu Akbar. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati akan tenang. Ketahuilah dengan zikir hati akan damai. Ketahuilah dengan zikir hati akan bahagia. Allahu Akbar. Beliau merasakan dengan zikir semakin jelas ngapain di dunia ini. Apakah hanya makan, minum, seks, sekolah TK, SD, perguruan tinggi, berkeluarga, dapat duit, berangkat gelap, pulang gelap, lalu mati. Itu galau, menggelisahkan. Sekarang sudah berubah orientasinya. Hidup tidak untuk hidup. Hidup tidak untuk mati, justru hidup untuk maha hidup. Justru mati itulah untuk hidup. Tidak takut mati lagi. Tidak cari mati lagi. Tidak lupakan mati. Tapi uniknya, merindukan mati. Karena mati pintu satu-satunya berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Karena sudah jelas tujuan hidupnya. Tadi beliau berulang-ulang mengabdi pada Allah. Itulah tugas hidup. Karena tujuan hidup ini jelas. Memang diciptakan untuk itu kok.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengarkan Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata mengabdi kepada. Berarti tugas pokok dalam hidup ini pengabdian kepada Allah. Makanya disebut abdun, hamba yang mengabdi kepadanya. Abdullah, hamba Allah. Kita banyak mengenal tugas kantor, tugas rumah tangga, itu yang diajarkan. Tugas negara. Lupa ada tugas dalam hidup di dunia ini. Apa? Ibadah kepada Allah. Jadi kalau memang Islam ini banyak ritualnya, ibadahnya, memang itu di antara tugas hidup. Sholat, sebentar lagi sholat. Puasa, tugas hidup. Makanya kita mengamalkan hidup dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Allahu Akbar. Kemudian taat kepada Allah, totalitas. Itulah ibadah. Lihat apa yang terjadi ketika seorang direktur utama berzikir, ingin akhirat, ingin selamat di akhirat, maka kekayaannya menjadi alat untuk kesuksesannya di akhirat. Allahu Akbar, alangkah bahagianya hamba ini. Itulah kekayaan yang diberkahi oleh Allah, buah dari zikir selalu kepada Allah. Jazakumullah Bang Ade. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.